Halo semuanya, kembali lagi di channel Jigocha Gadget. Kali ini saya ada Poco X7 Pro Iron Man. Dan di video kali ini, saya bahas mengenai performa dan gamingnya saja. Kalau kalian cari review lengkapnya, cek aja di channelku satunya yang Jigocha Store. Kalau kalian cari HP second, bisa follow aja Instagram saya, namanya Jigocha. Untuk HP ini harganya di kisaran 5 jutaan dan varian Iron Man pastinya lebih mahal sedikit guys. Untuk spesifikasi yang dibawa di sini menggunakan Dimensity 8400 Ultra, RAM 12GB, internal 512GB dan Androidnya sudah di Android 15. Dengan harga 5 jutaan kalian bisa mendapatkan spesifikasi yang begitu tinggi banget. Untuk pengetesan awal kita coba aplikasi Antutu Benchmark versi terbaru dan hasilnya seperti ini di 1.550.000. Ini skor yang begitu tinggi di kelasnya. Kemudian untuk pengetesan kedua saya pakai aplikasi CPU throttling agar mengetahui kestabilan performanya seperti apa. Kita tes selama 30 menit dan hasil kestabilannya di 80% dengan rata-rata Gibbs di 387. Kemudian saya coba tes menggunakan fan cooler, hasilnya naik pesat di 1.620.000-an. Dan untuk CPU throttling juga mengalami kenaikan ya, dengan rata-rata kestabilannya di 81%. Ternyata fan cooler itu sangat berpengaruh besar terhadap performa. Kemudian kita lanjut di game Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Kita mainkan selama 30 menit. Sebagus apa kestabilan di HP Poco X7 Pro ini dengan harga 5 jutaan guys. Untuk jalan-jalan biasa seperti ini FPS-nya di 60-59 fps. Kisaran segitu. Sangat-sangat stabil banget. Apalagi ini masih di menit-menit awal. Biasanya seperti itu guys. Nah, kita coba ngelawan musuh dengan efek yang begitu megah ya untuk Genshin Impact ini. Apalagi grafiknya sudah highest. Itu pasti full effect. Nah, di sini kestabilannya masih di 60 ya. Belum terjadi frame drop di menit-menit awal. Biasalah. Kemudian ini hasil pengetesan saya selama 30 menit guys. Nah, akhirnya muncul penurunan performa. Kena throttling nih. Karena panasnya di 45,4 derajat. Akhirnya performanya sudah turun dan rata-rata FPS-nya bukan ke 60 lagi tapi di 45 FPS-an. Nah, untuk tingkat kelancaran kisaran 31%. Gimana menurut kalian untuk HP ini? Kemudian kita lanjut di game berikutnya yakni Mobile Legends. Grafiknya pasti rata kanan ya. Saya usahakan seperti itu. Dan di sini kita mainkan di Brawl karena kalau Brawl itu full ulti, full skill, efeknya pasti keluar semua, apalagi orang-orang pakai skin. Nah, pasti terjadi frame drop di sini. Dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri guys. Untuk awal-awal itu bisa di 120 fps. Tapi lama-kelamaan bisa turun di 78 fps. Nah, kenapa bisa turun? Karena suhunya mulai naik di 42,1 dan tingkat kelancaran itu di 99,8%. Ini sangat bagus banget. Meskipun FPS-nya ngedrop ya, kena frame drop di sini. Karena suhunya sudah mulai anget ya. Dan kita lanjut di game berikutnya. Untuk game ini Wuthering Wave. Nah, kita coba main game ini. Untuk settingannya seperti biasa guys. Settingan rata kanan. Kita coba war, cari musuh, serang, hop, hop. FPS-nya itu langsung turun ya. Itu 55 yang saya lihat tadi sudah mengalami penurunan.
karena di game ini ternyata lumayan berat juga ya dibandingkan dengan Genshin Impact. Nah, untuk jalan-jalan ini FPS-nya di 59. Masih oke lah. Dan kalau di tahap-tahap akhir, ini dia sudah keluar pengetesan saya. Rata-rata FPS di 35,8 guys. Padahal settingannya sudah rata kanan 60 fps, tapi yang berjalan yang stabil itu di 35,8 fps. Dan tingkat kelancaran 15,2%. Untuk suhunya sudah mulai panas lagi di 43,9, ya anggap aja 44 derajat Celcius. Ini kita mainkan selama 30 menit. Jadi gimana guys menurut kalian untuk game ini? Nah, untuk game selanjutnya yakni PUBG Mobile. Ini kita mainkan yang apa ini? Game langsung tim deathmatch. Nah, untuk tingkat kestabilan nanti kalian lihat sendiri. Kalau menurutku untuk game PUBG ini termasuk game ringan ya. Untuk grafiknya nggak perlu grafik yang tinggi-tinggi. Sing penting itu FPS-nya. Dan sorry banget ya guys ya, untuk gameplaynya ini agak sedikit koplo. Karena aku kurang mahir dalam game tim deathmatch ini. Untuk pengetesan kali ini saya dapat skor yang begitu lumayan ya. Dengan rata-rata FPS itu di 116. Untuk FPS yang ke unlock itu 120-an. Nah, untuk suhunya itu 43,8 guys. Yang paling panas. Dan untuk tingkat kelancarannya itu 100%. Jadi artinya untuk game ini gak ada masalah di HP Poco X7 Pro. No problem game ini guys. Untuk pengetesan terakhir, saya pakai fan cooler. Ingin mentokin performa Poco X7 Pro. Biar kalian paham betapa pentingnya fan cooler itu bagi para gamers. Dan inilah hasilnya. Game pertama Mobile Legends. Rata-rata FPS-nya itu naik dan suhunya sudah mulai turun. Kalian bisa lihat aja grafiknya. Begitu stabil banget. Genshin Impact pun juga. Kalau pakai fan cooler, performanya itu stabil banget guys. Ya kuncinya itu ada di suhu guys. Kalau kalian nggak punya fan cooler, ya minimal main game di tempat yang ber-AC. Sebagai contoh, HP gaming yang harganya puluhan juta di paket pembeliannya itu mesti ada aksesoris gaming. Karena HP gaming pasti panasnya minta ampun guys. Dan kebanyakan HP gaming itu pasti matot. Oke, next video kita coba compare dengan Samsung A56. Gimana? Ada yang setuju nggak? Coba tulis di komentar guys.